Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah tak terasa hari demi hari kita sudah mempelajari sampai hadis yang keberapa kemarin? 21 ya. Hari ini kita belajar hadis yang ke-22. Subhanallah. Baik, kita mulai insyaallah. Kita ambil hari ini 3 hadis insyaallah. Baik, ayo kita baca bersama-sama hadis ke-22. Sudah semuanya bawa? Ayo kita baca. An Jabirin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. Subhanallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini yang pertama saya ingin tahu apakah Jabir, yang dimaksud di sini Jabir bin Abdullah, kita sudah pernah pelajari? Coba cek dari hadis 1 sampai ke 21. Belum? Baik. Jabir bin Abdullah ini teman-teman adalah seorang sahabat, ya, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk yang meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis masalah bab haji. Jadi kalau teman-teman ingin belajar hadis tentang bab haji, dan pastinya sebelum teman-teman berhaji, teman-teman hendaklah mempelajari terlebih dahulu ilmunya. Karena subhanallah, terkadang teman-teman, kenapa kita itu belum dipanggil oleh Allah untuk umrah ataupun untuk ibadah haji? Karena kita belum berilmu. Ya subhanallah. Saya pernah nggak bercerita kepada teman-teman, ada seorang yang ia baru saja menyelesaikan bab haji. Belajar fikih, kemudian menyelesaikan bab haji. Kemudian 1 bulan kemudian Allah memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Suaminya beliau dapat untuk petugas haji dan diizinkan oleh bagian Kementerian Indonesia di luar negeri untuk membawa serta istrinya pergi haji. Subhanallah. Dan ini terjadi. Subhanallah. Dari mana uangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari Allah karena sudah mempelajari fikih haji tuntas. Maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman semuanya, yuk kita mulai lagi belajar kembali apa sih sebenarnya runtutan ibadah haji. Dan banyak hadis-hadis haji diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Subhanallah. Dan Jabir bin Abdullah ini teman-teman adalah seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang sahabat yang senantiasa semampu beliau menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan beliau termasuk di antara golongan para sahabat yang mengikuti peperangan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Walaupun pastinya hadis beliau tidak sebanyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tapi tetap Jabir bin Abdullah adalah seorang yang ia meriwayatkan hadis-hadis terutama yang berkaitan dengan ibadah haji. Baik, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Dan dalam hadis ini teman-teman ada 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh teman-teman berikan poin-poin agar lebih mudah. Poin yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, dan ini pesan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Ibu-ibu, beriman kepada Allah dan hari kiamat ini masuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang pertama dan rukun iman yang ke-5. Artinya kita sebagai seorang muslimah harus yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalamnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan juga beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada Allah, teman-teman, itu butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Alhamdulillah Allah memudahkan di kajian 2 pekan sekali juga, tapi hari Senin di daerah Godean di rumahnya Ibu Ros, Wingko Gading itu kita belajar kitab namanya Al-Wajibat. Ya, itu adalah kewajiban-kewajiban seorang hamba dalam mempelajari sebuah akidah, ya, berkaitan dengan siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ya, di sana dibahas, teman-teman, sedikit saja bahwa beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu dibutuhkan ilmu, dibutuhkan ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kita beriman di dalam hati kita, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah, tapi juga kita mengucapkan di dalam doa-doa tasyahud kita setiap hari bahwa kita menyaksikan Allah Azza wa Jalla adalah Rabb kita semuanya. Dan yang ketiga, rukun dari iman itu, teman-teman, setelah kita meyakini dalam hati, setelah kita mengucapkannya dengan lisan kita, maka rukun iman yang ketiga, iman kepada Allah, adalah mengerjakan dengan al-jawarih. Al-jawarih itu anggota badan. Baru ini disebut orang beriman. Jadi orang beriman itu, teman-teman, harus memenuhi 3 syarat ini. Dia tahu, yakin nih dalam hatinya, ya Allah, Engkau yang maha memberikan rizki. Berarti masuk dalam tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, ia meyakini dalam hati, ya Allah, Engkau satu-satunya ilah yang berhak disembah. Engkau satu-satunya ilah yang mengabulkan doa. Maka itu masuk ke tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, kita meyakini bahwa sifat Allah, namanya Allah, tidak ada yang bisa menyamai walaupun hanya sama dalam bab penamaan dengan makhluk. Dan ini yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ya, ini tidak cukup dipelajari 1 kali pertemuan, ya ibu-ibu. Jadi harus pelan-pelan. Kita pun di sana baru masuk ke syarat la ilaha illallah. Ya, subhanallah. Jadi benar-benar kita harus meyakini. Terkadang begini, Bu. Orang yakin nih dalam hati, ya Allah, saya yakin Allah tuh maha memberikan rizki, Allah menurunkan hujan. Tapi terkadang, subhanallah, ia tidak melakukan salat, tidak melaksanakan salat. Salat ditinggal, puasa di bulan Ramadan gak mengerjakan. Kira-kira disebut orang beriman? Bukan. Bukan. Tapi dia muslim. Jadi dalam Islam itu ada tingkatan. Islam, iman, ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Islam adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah dan Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita mengeluarkan saudara kita, teman-teman, dari muslim kepada yang bukan muslim. Selagi saudara kita mengakui Allah adalah Rabbnya, Nabi Muhammad adalah utusannya, dia salat masih menghadap ke arah kiblat, salatnya masih sama dengan kita salat 5 waktu, maka kita harus menyebut dia adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua tadi tingkatannya apa? Iman, mukmin. Orang mukmin ini dia harus benar-benar tahu konsekuensi dari keislamannya dia. Kalau orang Islam, dia harus mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari mulai salat, dari mulai saum, dari mulai haji, ya Bu, dari mulai apa lagi? Zakat, kemudian apa lagi? Puasa. Maka dia pun harus mengerjakan ini. Kalau dia sudah mengerjakan, berarti dia naik ke 1 tingkatan, namanya mukmin. Kemudian naik lagi ke muhsin. Apa itu muhsin? Apa orang-orang yang ihsan? Mangkana anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan. Apa itu ihsan? Orang yang dia tuh beribadah, ibu-ibu. Sepertinya kita semua mungkin belum tentu menjadi orang yang muhsin, tapi semoga sudah menjadi orang yang muhsin. Orang muhsin itu orang yang beribadah. Dia tidak melihat Allah, tapi dia yakin bahwa Allah melihatnya. Itu muhsin. Subhanallah, kadang ya subhanallah, syaitan itu pinter banget menggoda anak Bani Adam. Kita tahu nih bahwa yang namanya ketika kita itu salat, ketika kita itu puasa, ketika kita berinfak, Allah maha melihat ya. Tapi terkadang syaitan tuh menggoda. Ya, dengan apa? Dengan adanya riya, ingin dilihat oleh manusia lainnya. Berarti dia belum menjadi seorang yang muhsin. Subhanallah. Dan ini butuh perjuangan, teman-teman, untuk menjadi orang yang muhsin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bukan hanya orang yang beriman, tapi juga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbuat ihsan. Amin. Allahumma amin. Baik, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, kemudian setelah kita beriman kepada Allah, maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, tidak sempurna iman seseorang hanya mengimani Allah saja tanpa mengimani adanya hari akhir. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu berdakwah di Mekah dan di Madinah lamaan berdakwah di mana coba? Sebabnya kenapa Mbak Mia?
Betul. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kenapa sebabnya? Orang-orang jahiliyahnya dakwah di sana lebih susah daripada di Madinah. Oke, baik. Bisa diterima lah. Ada lagi? Kenapa Rasulullah lama dakwah di Mekah daripada di Madinah? Dakwanya di Mekah dakwah tauhid. Baik, bisa saya terima. Ada lagi? Satu lagi, kan Twitter. Ya, ada lagi? Kenapa Rasulullah lebih lama dakwanya di Mekah daripada di Madinah? Tidak ada? Jawabannya karena di Mekah waktu itu mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah, mereka tidak beriman dengan hari akhir. Kalau orang sudah beriman dengan hari akhir, teman-teman, pastinya dia akan lebih mudah untuk menerima syariat Islam. Kalau orang tidak beriman kepada hari akhir, mereka mengatakan kita hidup ya foya-foya, hidup bermaksiat, tidak ada nanti hari pembalasan, tidak akan ditanya sebuah pertanggungjawaban. Jadi subhanallah, ternyata ketika seseorang itu beriman dengan hari akhir, efeknya panjang sekali. Kenapa Rasulullah SAW berdakwah begitu mudah di kota Madinah? Di antara faktornya karena mereka, orang-orang di kota Madinah telah menerima beriman dengan hari akhir. Sehingga Rasulullah SAW tinggal meluruskan saja, di hari akhir ini ada begini. Kalau konsekuensi mau masuk surga berarti harus beriman. Kalau dia mau melewati sirat dengan mudah harus begini. Kan berarti lebih mudah untuk menjelaskan kepada audiennya. Bisa dipahami ya. Jadi orang-orang Makkah waktu itu kenapa lama dakwanya Rasulullah? Karena mereka mengingkari hari akhir. Mereka bahkan menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada hari akhir maka kenapa tidak didatangkan dengan segera? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan mereka menantang Rasulullah SAW ya untuk diberikan mukjizat selain, agar Allah memberikan mukjizat selain Al-Quran. Maka di antara mukjizatnya Rasulullah SAW apa ibu-ibu? Selain Al-Quran. Itu Al-Quran mukjizat teragung, ya terbesar. Selain itu apakah cuma satu? Membelah bulan. Betul. Jadi peristiwa yang besar gitu, yang mungkin menurut kita, masa ya Rasulullah membelah bulan gitu kan, kayaknya secara akal kayak gimana gitu ya. Tapi itulah yang diminta oleh orang-orang kafir Mekah. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, kalau kamu bisa membelah bulan, ya maka kamu baru adalah seorang utusan. Setelah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, mengizinkan Rasulullah untuk membelah bulan atas izin Allah, apakah mereka kemudian beriman? Tidak. Ya subhanallah. Karena hidayah, sekali lagi hidayah taufik milik Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman kalau baca di buku ya, maka ada tuh yang namanya orang barat, kadang mereka kurang kerjaan. Nyari ya sampai keluar angkasa. Dan mereka melihat ternyata di bulan itu betul ada seperti legoan, kayak seperti habis dibelah itu. Iya betul. Dan itu memang benar adanya peristiwa di mana Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat bisa membelah bulan biidznillahi taala. Tapi mereka tidak beriman kepada hari akhir. Baik, dan ini penting teman-teman, beriman kepada hari akhir. Kita ajarkan kepada anak-anak kita karena ini merupakan rukun iman yang harus kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baik, apa yang Rasulullah SAW pesankan yang pertama? Kata beliau, barang siapa yang dia beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Allah, fala yadkhulul hammama bighairi izarin. Al-hammam itu kamar mandi umum. Maka janganlah masuk kamar mandi umum tanpa izar. Izar itu tanpa sarung, tanpa penutup. Dulu teman-teman, di zamannya Rasulullah SAW itu belum banyak orang punya rumah satu kamar mandi. Belum. Adanya apa dulu di zaman Rasulullah SAW? Pemandian umum dulu. Ya. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW mewanti-wanti, janganlah kalian memasuki kamar mandi umum tanpa busana, istilahnya. Kenapa kira-kira Bu? Betul. Nanti di hadis yang selanjutnya, makanya insya Allah hari ini kita ambil 3 hadis. Nanti di hadis yang selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, la yandurur rajulu ila auratir rajul walal mar'ah ila auratil mar'ah. Jadi tidak boleh teman-teman kita masuk ke pemandian umum, termasuk sekarang ya, ini karena hadis ini juga berlaku bukan di zaman Rasulullah SAW saja, tapi nanti sampai hari kiamat. Ketika ada pemandian umum, maka orang yang dia masuk ke situ, dia harus bisa menutup auratnya. Contoh misalnya teman-teman, saya mau tanya, zaman sekarang adakah pemandian umum? Baik, kolam renang. Selain kolam renang, sungai. Oh iya, bener. Orang kampung ya, yang rumahnya dekat sungai, nyuci di sungai, mandi bareng di sungai. Oh betul. Ada lagi nggak? Ini loh, kalau daerah Kuningan Jawa Barat tuh ada kayak pemandian ini, air panas. Itu ada, masih ada tuh. Terus kalau di Jogja apa lagi? Sudah ya itu aja ya, pemandian umum ya. Nah,
Kolam renang termasuk ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini jadi keinget kolam renang. Kalau kita itu pemandian umum, maksudnya di situ tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, maka kita tidak boleh memasuki atau nyemplung mandi di situ. Karena aurat kita bisa terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Apalagi misalnya tanpa busana ya misalnya. Subhanallah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman mau berenang, lihat-lihat tadi di kolam renang, lihat-lihat apakah alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur ya teman-teman, seiring zaman Allah memberikan petunjuk kepada yang punya kolam renang untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Atau misalnya pun satu kolam renang, ada saya lihat di kolam renang mana di Yogyakarta itu harinya dipisah. Jadi hari ini khusus perempuan, besok untuk laki-laki. Itu alhamdulillah. Berarti kan ada kesadaran untuk memisahkan antara hari laki-laki dan hari perempuan. Nah, kalau demikian, misalnya kita masuk di kolam renang khusus perempuan. Apa yang bisa kita lakukan? Tetap saja ketika kita renang bukan tanpa busana, tapi tetap harus pakai busana, ya kan? Kan nggak boleh bi ghairi izar. Apalagi nyemplung satu kolam renang ya. Dan ibu-ibu tahu enggak auratnya perempuan sama perempuan itu apa aja? Kira-kira ada yang tahu? Baik, auratnya perempuan itu semuanya kecuali sesuatu yang biasa dipakai untuk perhiasan. Contoh, biasanya wanita kan pakai anting. Berarti kepala ini sejatinya bukan aurat sesama wanita. Atau misalnya wanita pakai apa namanya? Kalung. Berarti daerah sini juga boleh. Ya, ini bukan aurat sesama wanita. Atau biasanya mohon maaf ada wanita yang pakai gelang kaki misalnya. Nah, berarti kaki yang dipakaikan gelang ini juga bukan aurat. Sebagian ulama mengatakan termasuk betis juga sebagiannya bukan aurat. Ya, tapi tetap saja kita harus hati-hati. Ya, apalagi subhanallah teman-teman, yang namanya pakaian renangan kadang ada yang ketat ya. Lah kalau bukan ketat namanya pakaian syar'i. Iya enggak? Kan kadang begitu ya. Jadi kita harus hati-hati juga tetap ya, Masya Allah. Tidak berlama-lama. Kalau memang sudah waktunya, oh ya udah selesai ya sudah, kita langsung ganti, langsung bangkit. Karena ada saya pernah lihat ibu-ibu ngobrol malah ya jadi lama gitu. Ya Allah, ini gimana mau renang atau mau jadi bahan forum arisan gitu. Subhanallah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Tapi paling enak itu kalau punya kolam renang pribadi ya ibu-ibu. Ya, Masya Allah. Boleh ibu-ibu renang sama suaminya ibu-ibu. Ya, boleh Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Terus semuanya kita juga ngontrak di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhil halilatahul hammam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak boleh memasukkan istrinya ke pemandian umum. Ini namanya suami yang enggak punya rasa cemburu, namanya dayus ya. Dan akan muncul dayus-dayus di zaman sekarang, yang mana suami memperbolehkan istrinya mandi di pemandian umum. Akhirnya laki-laki yang bukan mahramnya dia bisa melihat aurat istrinya. Suami-suami yang memperbolehkan istrinya untuk bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Sama, ini juga laki-laki, seorang suami yang dayus, yang besok tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau kita tuh punya suami kita tuh cemburu banget ke kita. Cemburunya tuh dalam hal yang wajar ya. Kalau kita ngobrol sama mertua, sama bapak mertua, masa dicemburuin ya. Cemburu yang wajar. Istriku, kayaknya tadi istriku berjumpa dengan ini kok saya cemburu. Ya nggak apa-apa. Artinya suami kita mencintai kita. Justru dipertanyakan kalau suaminya nggak cemburu. Ini bapaknya kok tadi nggak cemburu, apa jangan-jangan nggak ada rasa cinta gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi subhanallah teman-teman, bakal ada kata Rasulullah SAW, laki-laki seorang suami yang dia tidak cemburu lagi kepada istrinya apabila istrinya melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang suami teman-teman memerintahkan seorang istri untuk ke pemandian umum, maka boleh istri ini menolak permintaan suaminya. Kenapa? Karena kaidah berlaku la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selagi itu bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya juga teman-teman, kalau suami kita menyuruh kita untuk bertransaksi riba. Ya, tahu riba? Itu nggak boleh. Kita boleh menolak. Suamiku, belahan jiwaku, kasihku, cintaku, saya nurut. Apa yang kau perintahkan? Bikinkan kopi saya mau, ngerebusin air saya mau. Tapi kalau engkau menyuruh saya untuk bertransaksi riba, mohon maaf, saya nggak mau. Kenapa? Karena itu telah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Boleh nggak istri menolak begitu? Boleh.
Ya boleh. Karena sesuatu yang itu adalah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak mentaatinya. Jadi harus bisa pilah gitu ya ketika kita mentaati suami kita. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, poin yang ketiga yang harus kita perhatikan, kata Rasulullah SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr. Maka tidak boleh duduk menghadapi maidah. Maidah itu hidangan yang sudah ada di meja makan, itu maidah. Yang mana di situ diedarkan atau disajikan khamr. Subhanallah, saya pernah dapat kabar dari seorang wanita muslimah. Dia bilang kepada saya, "Ustazah, ada di Indonesia itu yang dimana perusahaan itu memberikan seperti apa ya istilahnya, bukan peraturan, tapi itu sudah menjadi budaya di perusahaan itu. Kalau ada pegawainya yang naik level, maka dia akan mengadakan pesta. Di antara pestanya tuh pesta minum minuman keras, minum khamr. Ada di Indonesia." Dan saya tanya, itu yang menyuruh itu apakah mereka muslim? Subhanallah, zaman sekarang ada. Dan dia bertanya kepada saya, suami saya tahu bahwa itu tidak boleh. Apakah boleh tidak mentaati pemimpin yang ada di perusahaan tersebut? Oh, sangat boleh. Karena kan itu tahu itu dosa. Tapi di situ sudah seperti budaya gitu loh Mbak. Jadi kalau ada yang subhanallah naik levelnya, jabatannya sambil pesta kecil gitu ya. Dan itu yang diminum adalah khamr. Subhanallah. Dan betul ibu-ibu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau tidaklah terjadi hari kiamat kecuali yang namanya minuman keras itu, khamr itu merajalela di mana-mana. Saya mau tanya, dulu zaman kita kecil yang namanya minum-minuman keras itu Bu dijual di mana? Ada nggak, beredar nggak di toko-toko, di supermarket? Jarang kan? Iya nggak? Kita menemukan minuman keras tuh mungkin jarang banget ya. Ada di mana sih? Misalnya dulu itu tersembunyi ya. Mereka masih sembunyi-sembunyi untuk mengeluarkan minuman keras itu. Tapi sekarang saya bertanya, ada nggak sekarang minuman keras di, mohon maaf, di supermarket? Banyak, bukan ada lagi. Bahkan mereka sudah tidak lagi malu. Ya, mereka bahkan kadang subhanallah menyajikan itu di dekat kasirnya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Dan ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi berikut teman-teman. Jadi benar-benar kita bilang ke anak-anak kita, "Nak, yang namanya minuman keras tuh bentuknya seperti ini nih." Boleh kita beritahu kalau anak kita sudah mulai dewasa, sudah paham. Jangan anak kecil, balita dikasih tahu ini, mesti dia nanya, "Bun, itu mereknya apa? Bun, di dalamnya ada apa?" Terus tanya. Maksudnya anak-anak yang memang sudah mumayyid, sudah bisa kita ajak diskusi. Kita katakan, "Nah, ini namanya khamr, enggak boleh kamu dekat-dekat ini. Enggak boleh minum barang sedikit, tidak boleh." Jangan sampai ibu-ibu terjadi, ini loh yang paling mengerikan. Kita nggak memberitahu anak-anak kita bahwa khamr itu haram, tidak boleh diminum. Ternyata dia coba-coba dari kawannya. Termasuk di dalamnya kita coba untuk mengedukasi anak-anak bahwa rokok itu tidak baik. Ya. Kenapa? Karena yang sangat dikhawatirkan sekarang kalau kita tidak memberitahukan kepada mereka rokok itu tidak baik, takutnya mereka coba-coba dari kawannya. Kan ngeri ya zaman sekarang itu. La haula wala quwata illa billah. Dan subhanallah, saya terakhir melihat orang mabok-mabokan sore hari itu teman-teman di dekat jalan. Itu terakhir waktu saya menemani suami ngisi kajian di daerah atas. La haula wala quwata illa billah. Ada itu, saya pas lagi di mobil ya lewat, kaget karena itu orang-orang mabok. Ya la haula wala quwata illa billah. Dia di pinggir tapi lama-kelamaan mau ke tengah gitu loh. Sama suami langsung tin kan. Kalau kita nabrak kita yang salah. Ya, padahal mereka sebenarnya nggak sadar karena minum. Dan itu bukan malam hari kejadiannya. Menjelang kita sore ba'da asar. Ya subhanallah. Itu sudah terang-terangan. La haula wala quwata illa billah. Ngeri Bu. Sekarang itu minuman keras dari mana saja bisa gampang didapatkan. Apalagi yang namanya rokok sudah dari jenis satu jenis ke jenis berikutnya banyak. Kita benar-benar pegang nih anak kita. Lihat mereka bergaul dengan siapa. Jangan sampai rusak karena faktor yang kita tidak mengajarkannya. Baik. Alhamdulillah kita selesai, berarti ada 3 ya teman-teman. Apa yang tidak boleh tadi? Tidak boleh mengonsumsi minuman keras. Tidak boleh apa lagi? Mandi ke pemandian umum, termasuk seorang suami tidak boleh memerintahkan istrinya untuk ke pemandian umum. Baik, hadis yang ke-23. Yuk dibaca bareng-bareng. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yandurur rajulu ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil
tufdil mar'ah wa la yufdi rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin wa la tufdil mar'atu ila mar'ati fi thawbin wahidin fi thawbil wahid. Baik, subhanallah, ini ada sisi parenting juga insyaallah nanti di hadis ini. Yang pertama kita mengenali Abu Sa'id Al-Khudri. Sudah pernah ya Abu Sa'id Al-Khudri? Di hadis 1, hadis 2 itu Abu Sa'id Al-Khudri semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurur rajul. La di sini adalah la nahiyah, tidak boleh. Lanya la nahiyah, tidak boleh seorang laki-laki, ar-rajul, rajul itu laki-laki, melihat ke auratnya laki-laki lain. Rajul itu jamak dari rijal, teman-teman. Jadi laki-laki tidak boleh melihat ke auratnya laki-laki lain. Maksudnya bagaimana? Sekarang kita tahu bahwa aurat laki-laki sesama laki-laki itu dari mana ke mana batasannya? Dari pusar sampai ke lutut. Dan ini teman-teman harus kita beritahu kepada anak-anak kita, terutama yang laki-laki, terutama yang mau mondok di pondok pesantren. Karena nanti anak laki-laki kita mesti bertemunya dengan anak laki-laki, ya kan? Dan subhanallah teman-teman, ternyata ada juga beberapa kasus di mana naudzubillah summa naudzubillah, laki-laki suka sama laki-laki dan melihat di antaranya auratnya laki-laki yang tidak boleh terlihat, ya akhirnya dilihat dengan kejadian wal iyadzubillah sodomi misalnya. Ya, atau bahasa Arabnya liwat, ya perbuatan kaumnya Nabi Lut. Dan ini ada teman-teman di Indonesia Raya yang tercinta ini. Maka boleh kita katakan kepada anak-anak kita, terutama yang laki-laki, nak, jaga nak harga dirimu, nak, jaga auratmu. Jangan sampai kamu biarkan auratmu terlihat oleh kawanmu yang laki-laki. Apalagi subhanallah, saya merinding ya, biasanya yang menjadi incaran kaum sodomi itu anak laki-laki yang kulitnya putih. Iya, tahu anak laki-laki yang berkulit putih kan ada kan? Nah itu hati-hati. Kalau ibu punya anak yang kulitnya putih, banyak berdoa sama Allah, ya Allah, ya jagalah anakku. Jadi tetap bersyukur sama Allah, tapi lebih hati-hati. Karena saya pernah dengar sekawanan kaum laki-laki itu senang sama anak-anak yang berkulit putih. Ya, tapi nggak semuanya, hanya itu diantara faktornya. Ya, baik teman-teman. Dan tidak membiasakan anak kita membuka auratnya. Maksudnya begini, seorang ibu yang paham, sudah tahu anaknya, apalagi sudah balik, punya anak laki-laki, jangan dibelikan baju keluarnya, baju celana pendek di atas lutut. Nanti kita yang kena dosanya. Karena subhanallah, banyak orang tua yang tidak tahu aurat anak laki-lakinya, dia sudah balik dibelikannya apa? Celana pendek. Keluar dengan bapaknya juga begitu potongannya. Ya, kan ada kan subhanallah laki-laki yang dia nggak malu, dia pakai celana pendek bukan cuma di rumah, padahal itu baju rumah. Ya, keluar rumah dan diikuti oleh anak laki-lakinya. Jadi sebelum kita berbicara kepada anak laki-laki kita cek dulu bapaknya, suami kita seperti apa. Karena yang namanya anak pasti ikut apa kata ayahnya. Ya, teman-teman, subhanallah. Baik, dan ada ulama berbeda pendapat. Apakah lutut sendiri dan pusar itu aurat? Kan sepakatnya antara pusar dan lutut itu aurat. Pertanyaan enggak? Lutut dan pusar aurat enggak bagi laki-laki dan laki-laki lain? Ayo, kan definisinya antara pusar dan lutut. Sebelah sini tidak, sebelah sana aurat. Ayo, pertanyaannya, lutut dan pusar itu aurat enggak berarti? Yakin? Lututnya? Ini gimana satu majlis banyak jawaban? Ya, betul. Para ulama pun berbeda pendapat, tenang ibu-ibu. Ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan artinya berarti itu aurat termasuk. Ada yang mengatakan bukan aurat karena memang antara lutut dan pusar. Tapi pendapat yang rajih, saya pilihkan pendapat yang terkuat di antara para ulama mengatakan bahwa lutut dan pusar juga aurat. Ya wallahu taala a'lam. Ya kan baru kita terpikir kan? Loh berarti kalau antara lutut dan pusar itu aurat atau tidak? Ya, dan ini hati-hati teman-teman yang punya anak laki-laki, la haula wala quwata illa billah, karena perlu diketahui yang namanya korban, mohon maaf sekali, korban sodomi. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan anak keturunan kita dari demikian ya. Allahumma ya rabbana hassin furuja auladuna ya rabbana. Semoga Allah menjaga kemaluan anak laki-laki kita. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, saya pernah mendengar dari seorang dokter wanita yang suaminya juga dokter. Mereka mengatakan kalau korban sodomi itu
ibu-ibu ya yang melihat auratnya laki-laki, tahu ya ibu-ibu ya, dia akan mengincar lagi korban berikutnya. Jadi nggak habis-habis, terus saja mencari korban selanjutnya. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Kita potong mata rantainya. Kita banyak-banyak meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Allah, di saat penjagaanku tidak sampai kepada anakku. Ya mungkin kalau kita di rumah kita masih bisa lihat ya bagaimana perilaku anak kita. Tapi kalau sudah sampai sekolah, kalau sampai sudah berkawan dengan kawannya, kan dilema juga, masa kita punya anak laki-laki mas di rumah aja, mesti kan mereka bosen ya toh, mereka masih mau keluar. Dan kita berdoa, ya Allah, di saat penjagaanku tidak sampai kepada anak laki-lakiku, jagalah ia ya Rabb ya. Subhanallah, doanya ibu itu mustajab. Yuk kita tuh punya senjata bu. Apa senjata kita? Doa ya. Dan Allah akan menjaga putra kita dari sesuatu yang tidak baik. Gitu ya. Baik. Kemudian walal mar'atu ila auratil mar'ah. Nah, ini juga nggak boleh sesama perempuan melihat auratnya perempuan. Tadi sudah disebutkan ya, mana saja auratnya perempuan. Dan ibu-ibu, ini juga perlu kita beritahukan kepada anak-anak putri kita, terutama yang mau mondok. Kenapa saya kok dari tadi rewel banget yang mau mondok, yang mau pondok pesantren? Karena putri-putri kita di pondok pesantren itu ketemunya dengan anak-anak putri. Dan ada kejadian teman-teman, jangan pernah teman-teman di pondok kan dia putri, mesti nggak ada tuh ceritanya dia suka sama laki-laki gitu ya. Justru malah nggak normal yang ada di sana, perempuan suka perempuan, betul. Dan itu terjadilah lesbian. La haula wala quwata illa billah. Ada bu, begitu ada ya. Subhanallah. Maka ibu-ibu banyak juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah anakku wahai Rabbku, Engkau yang maha menjaga di saat penjagaku tidak sampai kepada putriku. Mosoyo kita mau mengawasi 24 jam CCTV untuk anak kita di pondok, kan tidak mungkin juga. Jadi kita benar-benar meminta kepada Allah, berdoa. Saya tuh dulu bu pernah mondok di pondok pesantren. Saya pernah menemukan ada kawan tuh yang kasusnya seperti ini. Jadi naudzubillah summa naudzubillah, kemana-mana tuh nempel, sampai mandi pun bareng. Naudzubillah summa naudzubillah. Akhirnya alhamdulillah pihak pondok cepat bergerak gitu ya, dan memisahkan, yang satu dikeluarkan, yang ini yang istilahnya yang memulai, yang satu dibiarkan di pondok. Nggak dua-duanya dikeluarkan. Karena kalau dua-duanya dikeluarkan nanti di luar parah lagi. Ya, jadi ada memang kisah seperti itu dan itu nyata. Tapi jangan langsung mengatakan oh berarti banyak, ya enggak juga. Ya, tapi ada. Baik. Nah, kemudian di sini juga, nah ini nih yang paling penting juga. Wala yufdir rajulu ila rajuli, dan tidak boleh laki-laki itu memakai baju satu untuk barengan. Para ulama mengatakan termasuk di dalamnya selimut. Ya, ibu-ibu hati-hati nih. Kalau kita punya anak lebih dari satu, ya, maka nggak boleh selimutnya barengan. Ya, nggak boleh. Sama. Perempuan juga sama, wala tufdil mar'ah ilal mar'ati fi thawbil wahid. Punya anak perempuan dan perempuan, minimal nggak satu selimut. Karena kalau satu selimut itu ngeri banget ya. Dan ini anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya uang lebih, maka pisahkan mereka dengan beda ranjang. Itu lebih baik ya. Kalau kita punya rumah lebih besar lagi misalnya, pisahkan kamar mereka. Itu juga lebih baik. Tapi Ustazah gimana, kan zaman sekarang rumahnya S gitu ya. Ya disyukuri alhamdulillah dulu. Kemudian kita pisahkan mereka misalnya dengan ranjangnya gitu ya Bu ya. Tapi nggak muat kalau dua ranjang, ya sudah pisahkan dengan apa? Dengan guling katanya ya. Ya yang jelas tidak satu selimut ya teman-teman. Atau teman-teman sebenarnya bisa satu ruangan itu dikasih sekat. Dikasih sekat. Kenapa? Karena kan terkadang kalau anak kita sudah mulai besar gitu ya, dia juga butuh privasi. Dan ini kita bisa lakukan ini untuk mengedukasi anak kita, menjaga anak kita, dan kita perlu ikhtiar. Jadi berdoa iya, usaha juga harus ya teman-teman. Masya Allah. Ini anjuran ini teman-teman sebenarnya untuk kebaikan kita semuanya. Ya jangan sampai kita justru mengabaikan anjuran Rasulullah SAW, terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan, baru kemudian menyesal. Ada nggak? Mohon maaf, zaman sekarang kakak beradik melakukan perzinahan. Banyak. Perempuan kakak beradik suka sama perempuan, sama kakaknya. Banyak. Ada. Ya subhanallah. Jadi kita benar-benar meminta berlindung kepada Allah dengan doa-doa kita teman-teman. Dan kita hidup di zaman dimana minuman keras merajalela, perzinahan merajalela, musik merajalela, keharaman merajalela. Ya kita minta kepada Allah agar Allah sampaikan kepada kita sesuatu yang Allah ridhoi saja. Baik. Kemudian yang ketiga, an Ummi Salamah. Ayo, Ummi Salamah ini siapa ibu-ibu? Sudah pernah belum kita pelajari Ummu Salamah? Sudah? Hadis keberapa? Ayo, hadis keberapa?
berapa Ummu Salamah? Belum ya Mbak? Ya mungkin pernah dengar, tapi di mana, entah di ruang Zoom mungkin ya ibu-ibu ya. Ya karena ibu-ibu kan banyak ngajinya di mana-mana. Baik, karena ibu-ibu sebagian sudah tahu Ummu Salamah, ayo jelaskan siapa Ummu Salamah. Betul, di antaranya adalah perawi hadis mandi junub. Terus siapa lagi Ummu Salamah? Ayo ibu-ibu, istrinya Abu Salamah. Betul. Loh ya betul kan? Ummu Salamah masa istrinya Abu Ahmad ya. Istrinya Abu Salamah, betul. Jadi subhanallah, Ummu Salamah ibu-ibu ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, ibunda ummahatul mukminin. Kita harus tahu di antara istrinya Rasulullah SAW siapa namanya? Ummu Salamah. Masya Allah. Ayo ibu-ibu harus tahu ya. Kan kita paling taunya siapa istri Rasulullah? Khadijah, Aisyah. Siapa lagi? Kemarin ada yang jawab Ruqayyah. Bukan, Ruqayyah putrinya. Siapa lagi? Saudah. Terus Zainab. Terus Ummu Habibah, Sofia. Siapa lagi? Maimunah, ya kan? Zainab ada dua, Zainab binti Jahsh dan Zainab binti Huzaimah. Baik, dan di antaranya ada Ummu Salamah. Dicatat ya, Ummu Salamah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah ibu-ibu, Ummu Salamah ini memiliki kisah hidup romantis yang sangat dalam dengan Abu Salamah. Masya Allah. Wah, kalau kita itu belajar tentang keluarga ideal itu ada dalam sosok Ummu Salamah dan Abu Salamah ya, dan pastinya ada juga dalam sosok diri Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau ya. Dikisahkan ibu-ibu bahwa Ummu Salamah dan Abu Salamah itu hidup di kota Mekah dan mereka termasuk orang-orang yang masuk Islam waktu mereka berada di kota Mekah. Suatu hari keluarga besar Ummu Salamah mendengar bahwa Abu Salamah ingin mengajak Ummu Salamah ke sebuah tempat yang bernama Yathrib. Yathrib itu berarti di mana ibu-ibu? Di Madinah. Kira-kira keluarga besar Ummu Salamah mengizinkan enggak waktu itu? Tidak mengizinkan. Jadi ibu-ibu zaman dulu itu yang namanya anak perempuan setelah masuk Islam ya, orang-orang zaman dulu, orang-orang sampai sekarang pun di Timur Tengah, itu kalau punya anak perempuan, dia tuh kadang minta dalam suatu waktu dekat dengan keluarga dekatnya. Makanya jangan heran ibu-ibu kalau orang sana itu menikahkan anak-anaknya dengan anak pamannya. Di antaranya apa? Nggak pengen jauh-jauh, pengennya dekat. Nah, keluarga Ummu Salamah tidak memperbolehkan Ummu Salamah berangkat dengan Abu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah pun diambil ya, dan subhanallah putranya Ummu Salamah yang bernama siapa? Salamah. Kan Ummu Salamah, ibunya Salamah, ya Abu Salamah, bapaknya Salamah, kan kunyah. Maka putranya siapa namanya? Salamah. Ya pintar, udah tahu ya ibu-ibu ya. Salamah ini jadi rebutan, gontok-gontokan antara keluarga besar Abu Salamah dan keluarga besar Ummu Salamah. Ya, akhirnya Salamah pun ya direbut oleh keluarga besarnya Ummu Salamah. Nah, subhanallah teman-teman, Ummu Salamah ini saking begitu besarnya cinta kepada Abu Salamah, tidak mau LDR. Iya betul. Jadi rasanya tuh Ummu Salamah tuh waktu Abu Salamah kan akhirnya berangkat duluan ke kota Madinah, berangkat duluan. Nah, Ummu Salamah masih di apa istilahnya? Masih dipegang oleh keluarga besar Ummu Salamah. Nggak boleh ke sana. Jadi kan LDRan tuh. Bahasa sekarang kan LDRan ya, Bu. Jadi Ummu Salamah itu kerjaannya kalau pagi berangkat ke tempat yang dulu berpisah dengan Abu Salamah. Jadi berpisah terakhir melihat Abu Salamah di mana? Mungkin kalau kita sekarang suami kita di bandara, nah misalnya terakhir melihat suaminya di bandara terbang, dia Ummu Salamah ini pergi ke situ tiap pagi, sore baru pulang. Terus saja mikirin siapa? Belahan jiwanya, yaitu Abu Salamah. Ya, sampai akhirnya Ummu Salamah pun sakit dan keluarga besar Ummu Salamah tidak tega melihat Ummu Salamah sedemikian ya keadaannya. Kemudian mengizinkan Ummu Salamah untuk pergi ke kota Yathrib dan hiduplah Ummu Salamah beserta kekasihnya yaitu Abu Salamah suaminya di kota Madinah sampai suatu hari subhanallah Abu Salamah pun akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal wafat, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya Bu ya. Dan ketika Abu Salamah itu meninggalkan Ummu Salamah, subhanallah kadang begini ya, yang namanya suami istri itu kan pengen ya kita itu berdoa sama Allah, ya Allah wafatkanlah kami bareng ya Allah, jangan engkau pisahkan saya dengan suami hamba. Tapi ternyata takdir berkata lain, suaminya duluan, ya kan, atau istrinya duluan. Ada kan banyak kan? Subhanallah. Maka Ummu Salamah teman-teman, waktu Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah teringat dengan wasiat sabda Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Kata beliau berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau menambahkan, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan min. Apa itu artinya?
Ya Allah, semoga Engkau berikan ganjaran pahala untuk musibah yang menimpaku, dan semoga Engkau ganti musibah ini dengan yang lebih baik. Dalam sebuah riwayat waktu itu Ummu Salamah batin. Tahu batin enggak? Apa ya bahasanya? Bilang, ini yang meriwayatkan Ummu Salamah, saya tuh waktu itu di dalam hatiku tuh bilang, ya Allah, waktu saya baca semoga Engkau mengganti dengan yang lebih baik. Kira-kira sopo yang lebih baik dari suamiku? Kan saking cintanya kepada suaminya sampai kayaknya tidak ada laki-laki yang terbaik di dunia ini kecuali suaminya. Gitu kan ya Bu ya, istri solihah ya. Masya Allah. Ibu-ibu jangan sampai berkata kayaknya tetanggaku lebih baik. Ya tetap yang paling ganteng, yang paling baik itu suami kita. Ya di hadapan kita. Kalau kata istrinya orang ya mungkin suaminya dia. Ya. Dan Ummu Salamah pun begitu, subhanallah. Sampai saya tuh kayaknya bingung siapa yang lebih baik dari Abu Salamah. Subhanallah, sampai akhirnya ketemulah jawaban Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah baru tahu, oh ternyata laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan Ummu Salamah ini ibu-ibu, saya merinding kalau cerita Ummu Salamah, termasuk orang yang cerdas, wanita istri Rasulullah SAW yang cerdas. Ketika Rasulullah SAW menemukan sebuah kasus di mana para sahabat Ridwanullahi alaihim waktu itu tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, tidak mencukur, tidak mau menyembelih hadyunya, sembelihannya, maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, engkau sekarang keluar. Rasulullah cerita, Ummu Salamah, ini para sahabat ini gimana toh, nggak mau nyembelih hadyunya, nggak mau nyembelih sembelihannya, nggak mau nyukur rambutnya. Waktu itu mereka habis umroh. Ya, umroh badal. Jadi umroh, jadi dalam perjanjian Hudaybiyah ya waktu itu ya. Para sahabat meyakini bahwa itu ada perjanjian yang orang-orang musyrikin curang. Jadi mereka nggak mau sebenarnya. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada mereka, ayo sembelih, ayo cukur rambut. Mereka nggak mau. Beliau masuk ke dalam rumah, cerita ke Ummu Salamah. Nah ini ibu-ibu, jadi kadang suami itu cerita ke kita. Maka apa yang mesti kita lakukan? Kita berikan solusi. Ummu Salamah berikan solusi kepada Rasulullah. Apa kata Ummu Salamah? Sekarang, wahai Rasul, engkau keluar, engkau cukur rambutmu, sembelih hewanmu, sembelihannya. Rasulullah manut, ya nurut, ya dengan solusi yang diberikan Ummu Salamah. Akhirnya para sahabat pun menyembelih hewannya, melihat Rasulullah menyembelih dan mencukur rambutnya. Subhanallah. Ini nih Bu, di antara hikmah bahwa kita itu terkadang harus menjadi wanita-wanita yang bisa memberikan solusi untuk suami kita. Jangan menambah rumit ya. Rumit dengan apa? Suaminya apa? Cerita ke kita, kita malah oh iya toh, kita malah ngompor-ngomporin kejelekan. Itu kan tambah ruwet ya. Jadi kita berikan solusi yang terbaik untuk suami kita. Masya Allah. Nah ini Ummu Salamah. Masya Allah. Baik, apa Ummu Salamah berkata radhiyallahu anha qalat. Nah ini karena beliau istrinya Rasulullah SAW, sehingga beliau juga seorang perawi hadis dari kalangan wanita. Jadi termasuk ibunda Aisyah, juga ibunda Ummu Salamah. Beliau adalah seorang periwayat hadis. Qalat, beliau berkata, Ja'at Ummu Sulaim, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, tabarakar rahman. Hari ini kita dapat dua sosok wanita teladan. Ya, ada Ummu Sulaim, ada Ummu Salamah. Ini beda orang Bu. Walaupun mungkin hampir sama-sama ya, ada sin, lam, mim, ya kan? Tapi ini beda orang. Satu istrinya Rasulullah, satu bukan. Tapi dua-duanya mencintai Rasulullah. Ummu Salamah kan istrinya Rasulullah. Kalau Ummu Sulaim ini ibunya siapa? Ibunya Sulaim, betul. Betul, pintar. Berarti pelajarannya masuk. Ummu Salamah ibunya Salamah, Ummu Sulaim ibunya Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ya, ingat ya. Baru tadi pagi ya kita dengar nggak di Zoom itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunda Anas bin Malik. Ya, yang mana Ummu Sulaim, Masya Allah, tabarakar rahman, suaminya siapa namanya? Sulaim katanya anaknya. Kan anaknya namanya Anas bin Malik. Berarti suaminya siapa? Malik. Betul, Malik bin Nadar. Ya, Malik, ini suami pertamanya. Suami yang kedua siapa? Abu Talha. Ya, Masya Allah. Beliau, teman-teman, Ummu Sulaim ini, subhanallah, termasuk wanita yang cerdas juga. Wanita yang mana beliau ingin anaknya dipilihkan guru yang terbaik. Dan tidak ada guru yang terbaik di zaman Rasulullah SAW kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Sulaim pun datang kepada Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Ini seorang sahabiah. Jadi Ummu Sulaim adalah seorang sahabiah. Kalau Ummu Salamah seorang apa? Coba teman-teman. Kalau Ummu Sulaim kan sahabiah. Kalau Ummu Salamah ummahatul mu'minin. Ya, tulis jadi nggak bingung. Ummu Salamah itu ummahatul mu'minin. Apa itu ummahatul mu'minin? Ibunya orang-orang beriman. Kalau Ummu Sulaim sahabiyah.
Ya, sahabiyah itu apa? Berarti sahabiyah sahabat. Ya betul. Dari kalangan wanita yang hidup di zaman Rasulullah SAW, beriman kepada beliau dan wafat dalam keadaan beriman. Baik, maka Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW, Masya Allah ya. Faqalat. Ya, berarti Ummu Sulaim adalah seorang pemberani ya, ibu-ibu ya. Lu langsung datang kok ke Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, dari perkataan beliau, ketika beliau mengucapkan ya Rasulullah, ini menunjukkan Ummu Sulaim adalah wanita yang beradab, wanita yang memiliki akhlak yang mulia. Beliau tidak mengatakan ya Muhammad, tapi beliau mengatakan ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Badui ketemu Nabi kita Muhammad, mereka bilangnya ya Muhammad. Ya. Tapi Ummu Sulaim, karena beliau adalah wanita yang terdidik, wanita yang tahu adab, beliau mengatakan ya Rasulullah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahi minal haq, tidak malu dari sebuah kebenaran. Ya, fahal. Nah ini, subhanallah, Rasulullah waktu itu ditanya oleh Ummu Sulaim, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Nah, apakah seorang wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Talamat itu adalah bermimpi. Maksudnya mimpi bukan mimpi bunga tidur, Bu. Mimpi basah. Ya, baru disebutnya ihtalam. Jadi kalau cuma mimpi ya nggak harus mandi. Tapi ini mimpi basah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma, kalau dia melihat air, ya, faghattat Ummu Salamah. Kemudian beliau menutupi wajahnya, ya, malu, Masya Allah. Ta'ni wajhaha. Ya, ini berarti sebelum ayat hijab turun. Jadi ayat hijab itu turun, sebelum ayat hijab ini turun, para sahabiah belum menutupi mukanya. Tapi setelah ayat hijab turun, mereka menutupi muka mereka. Wa qalat, kemudian Ummu Salamah pun berkata, ya Rasulullah, au tahtalimul mar'ah, wahai Rasulullah, apakah para wanita juga mengeluarkan cairan? Qala na'am, ya. Taribat yaminuki fabima yushbihuha waladuha. Maka Rasulullah mengatakan, ya taribat yaminuki, celakalah kamu. Maksudnya bukan celaka, sebenarnya ini bukan doa. Taribat yaminika tuh untuk memastikan bahwa iya betul, perempuan juga mengeluarkan cairan. Fabima yushbiha waladuha, lantas dengan apa anaknya mirip dengan dia? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begini. Jadi dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan cairan di sini adalah air mani. Air mani. Dan yang mengeluarkan air mani bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Ini pelajaran masalah apa? Masalah fikih ya. Dan insya Allah saya ada pukul 6 sudah ada tiga kali pertemuan daurah Muslimah Sangatta Kalimantan. Masya Allah ya, sekarang Kalimantan Jogja terasa dekat. Bab taharah, masuk bab taharah, dan termasuk di dalamnya ada pembahasan tentang air mani. Dan sebenarnya bukan hanya air mani, tapi ada air wadi, ada air madhi. Ya, kalau air mani dia harus mandi tapi tidak najis, karena kita kan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal air mani. Kalau air mani itu najis, maka bagaimana dengan kita? Tapi dia wajib mandi. Beda dengan wadi dan madhi. Wadi dan madhi itu tidak wajib mandi, tapi dia adalah sesuatu yang najis, maka harus dibersihkan. Dan apabila dia ingin salat, maka berwudu kembali. Ya, ini kayaknya nggak cukup waktunya kalau saya menjelaskan apa itu wadi, apa itu madhi. Yang jelas mani itu keluar dari kaum wanita dan kadang keluarnya tidak disadari. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan anak itu, mohon maaf ya ibu-ibu, ini saya harus menjelaskan. Kadang ibu-ibu pernah nggak lihat anak dia mirip sama ibu, pernah nggak? Misalnya ibu tahu nih ibu bapaknya kayak mana, terus misal lihat lagi, wah dia mirip sama bapak gitu. Pernah nggak lihat begitu? Berarti kata Rasulullah SAW, ini pernah dibahas dalam sebuah hadis, tapi riwayatnya riwayat lain. Berarti kalau dia mirip ibunya dulu waktu itulah ya, tahu ya. Nah, itu berarti yang mendominasi kalau mirip ibunya air maninya banyakan punya istrinya. Ya. Tapi kalau mirip sama bapaknya, sama suami kita, berarti dulu waktu begitu ya, tahu ya Bu ya. Berarti yang paling banyak mendominasi air maninya adalah air mani suami, ayahnya. Jadi mirip dengan itu.
Tapi jangan sampai, kadang begini juga ya, subhanallah, anak nggak mirip ibu bapaknya, malah mirip tetangganya. Ada nggak yang begitu? Kadang kan. Terus ibu jangan lantas bilang begini, berarti kamu anak tonggomu gitu ya. Jangan ya. Kadang-kadang ada begitu ya, tahu? Pernah nggak melihat begitu? Ada kan? Bahkan saya pernah melihat sebuah kasus di mana katanya kadang begini, tapi nggak semuanya ya ibu-ibu. Kadang begini. Ini hanya per kasus saja. Ada anak yang dia orang Indonesia, kemudian tinggal di Timur Tengah atau tinggal di Eropa misalnya. Terus anaknya mirip orang sana. Ya, itu ketika ditelisik ya oleh Imam Ibnul Qayyim, kata Imam Ibnul Qayyim, itu bisa jadi faktornya karena ibu bapaknya tuh makan makanan dari makanan sana, saripatinya. Ya, kan kita terbuat dari tanah. Ya. Jadi subhanallah, kadang ada juga orang luar hidup di Indonesia, anaknya kayak orang Indonesia. Ya. Begitu pula orang Indonesia hidup di sana, anaknya kayak orang sana. Ya. Tapi bukan berarti hasil naudzubillah min dzalik zina ya, enggak. Tapi ada kemiripan sedikit. Dan itu kata Imam Ibnul Qayyim mungkin bisa jadi karena mereka makan dari tanah yang ada di sana. Wallahu taala a'lam. Ya, begitu ya ibu-ibu ya. Jadi kita tahu bahwa subhanallah, inti dari pembahasan ini bahwa yang namanya seorang wanita itu harus punya rasa malu. Tapi malu yang memang tahu tempatnya. Ya, seperti tadi Ummu Sulaim ketika bertanya kepada Rasulullah SAW dalam masalah agama, beliau berani untuk menanyakan. Ya, dan ini diperbolehkan dalam syariat. Dan subhanallah, yang tidak boleh adalah malu-maluin. Iya, karena subhanallah seorang wanita kalau dia punya rasa malu di dalam dirinya, maka dia malu kalau keluar rumah dengan bersolek misalnya. Dia malu kalau keluar rumah tanpa pakai busana, atau dia keluar rumah ke rumah tetangganya nggak pakai kerudung. Kan malu. Kan ada, subhanallah, saya ada melihat kasus di mana ibu-ibu itu kalau pakai kerudung hanya kalau pas pengajian, kalau pas mau ke pasar. Tapi kalau ke rumah tetangganya pakai baju tidur, termasuk beli sarapan misalnya, beli sayur karena warungnya dekat. La haula wala quwata illa billah. Saya lihat ibu ini kemarin pakai jilbab. Kenapa sekarang? Saya kadang suka bercandain. Oh ya Allah, Bu Pangling gitu. Nanti iya gitu, beliaunya malu ya. Masya Allah. Ya begitulah ya. Jadi ibu-ibu nggak apa-apa. Ibu-ibu berdakwah. Katakan kepada para perempuan bahwa sesungguhnya kalau punya rasa malu, maka kita sungguh akan malu tersebut akan menghalangi kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan milikilah rasa malu bagi kita kaum wanita, karena itu adalah mahkota di dalam kehidupan kita. Orang kalau punya rasa malu, Bu, perempuan kalau punya rasa malu, dia tidak akan menjadi pelakor, perebut laki orang. Nah, ya kan, pelakor kan? Dia malu. Kenapa? Karena itu bukan suaminya dia, itu suaminya orang. Ngapain kita rebut-rebut? Kita udah punya suami yang sah. Ya, nggak ada kasusnya pelakor. Kenapa? Kalau semua perempuan di dunia ini punya rasa malu, subhanallah. Kalau perempuan-perempuan di dunia punya rasa malu, terutama kaum muslimah, maka tidak ada lagi seorang muslimah yang pakai rok kemudian di black-black ya. Karena kan lalu auratnya kelihatan, subhanallah. Dan tidak ada lagi kasusnya wanita muslimah yang mana dia berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berboncengan ke sana kemari, tinggal bareng, wal'iyadzubillah, kumpul kebo ya. Dan itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia punya rasa malu. Maka perhatikan rasa malu kita, karena malu adalah bagian dari iman. Subhanallah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah cabangnya iman. Subhanallah. Dan barang siapa yang malunya sudah dicabut oleh Allah, maka tidak ada lagi sisa kebaikan di dalam diri seseorang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan rasa malu kepada kita, terutama malu kepada Allah. Jadi malu itu ada banyak macamnya. Ada malu kepada Allah, ada malu kepada manusia. Yang paling kita dahulukan apa, Bu? Tapi yang sering kita lakukan malu kepada, ya subhanallah. Kalau malu kepada manusia itu terbatas. Ada manusia kita malu, nggak ada dia kita nggak malu. Padahal yang namanya malu itu harusnya kita malu kepada Allah. Allah yang telah memberikan makan kepada kita. Allah juga yang telah memberikan nafas yang gratis kepada kita. Allah yang telah memberikan kepada kita mata. Dan Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.